Jam siang yang membosankan terulang lagi di hari ini. Kali ini, sesi sejarah membuatku sangat mengantuk. Berat sekali rasanya mataku ini, tidak bisa kutahan lagi. Bapak Odi, guru sejarahku, terus mengoceh di depan kelas mengenai sebuah kisah perang yang bahkan namanya tidak aku ketahui. Cerita ini sangat membosankan, sehingga aku menjadi lebih mengantuk dan tanpa kusadari mataku mulai tertutup. Tiba-tiba, secarik cahaya membuat mataku terbuka. Di depanku terjadi pertumpahan darah, pertarungan antara orang-orang asing dan rakyat pribumi. Sangat menyibukkan pikiranku. Aku tercengang dan terdiam. Tubuhku hanya bisa diam dan tidak bisa bergerak. Apakah ini yang dinamakan rasa takut akan kematian? Kepalaku rasanya terbang, berputar, dan badanku seperti terjatuh dari ketinggian. Lalu aku seketika terbangun di kelasku dan melihat kalau guru sejarahku, Bapak Odi, masih menjelaskan dan menceritakan sebuah kisah pertempuran dari Bali. Kali ini aku memutuskan untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak Odi dengan baik setelah apa yang aku alami di dalam mimpi. Tidak bisa kubayangkan segala hal yang telah dilalui oleh pejuang peperangan, sehingga kini aku bisa merdeka dan hidup dengan bebas. Pertempuran itu bernama Margarana Bali. Pertempuran ini terjadi pada 20 November 1946 dan dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sebagai kepala divisi Sunda Kecil. Mereka berjuang untuk mengeluarkan Belanda dari tanah Bali karena Belanda yang datang untuk kedua kalinya setelah kekalahan Jepang. Pada 2-3 Maret 1946, 2000 tentara Belanda mendarat di Bali. Awalnya, Belanda berniat bekerja sama dengan I Gusti Ngurah Rai untuk membuat negara Indonesia Timur atau NIT. Namun, ajakan mereka ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Berdasarkan perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 November 1946, pihak Belanda bertindak lebih lanjut karena hanya Jawa, Madura, dan Sumatera yang diakui Belanda sebagai bagian dari Indonesia secara de facto. Karena tidak diakui sebagai wilayah Indonesia, rakyat Bali merasa kecewa dan melancarkan serangan kepada Belanda yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Sehingga pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali. Serangan ini membuat Belanda marah dan mengerahkan pasukan mereka untuk mengepung Bali, khususnya di daerah Tabanan. Belanda mengirim 5 pasukan yang bernama Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Pasukan yang dikirim Belanda memulai serangan balasan mereka pada 20 November 1946, tepatnya pada pukul 15.30 WITA. Mereka memulai serangan mereka dengan menembaki pasukan warga Bali. Karena minimnya persenjataan rakyat Bali, mereka tidak bisa melakukan serangan balas. Pada pukul 9.00 WITA, sekitar 20 pasukan Belanda mendekat. Namun, tak lama kemudian 17 prajurit dari pasukan tersebut berhasil ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Belanda yang mulai kehilangan pasukannya mencoba mengubah strategi mereka. Akan tetapi, strategi tersebut berhasil diantisipasi oleh pasukan Ciung Wanara. Belanda tidak mampu melawan aksi oleh Ciung Wanara, sehingga mereka terpaksa mundur dari pertempuran. Kondisi ini dimanfaatkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk mundur dari kepungan Belanda. Pada akhirnya, Belanda mengirim pesawat untuk membunuh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. I Gusti Ngurah Rai kemudian berteriak puputan yang memiliki arti habis-habisan. Ia dan pasukannya kemudian melawan Belanda sampai titik darah terakhir. Namun, karena keterbatasan persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kalah dalam pertempuran. I Gusti Ngurah Rai dan 1372 pejuang gugur pada pertempuran Margarana, Bali. Kisah catatan sejarah ini harusnya menjadi suatu refleksi bagi kita, para generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ke depannya. Sebagai calon pemimpin masa depan, kita semua tidak boleh melupakan semua usaha yang telah dilalui oleh para pendahulu kita hingga kita bisa berada pada situasi kita saat ini. Kemerdekaan yang bisa kita nikmati saat ini berasal dari pertumpahan darah yang tidak bisa dibayangkan jumlahnya dari para pahlawan. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan yang memperjuangkan bendera merah putih. Karena sesuatu yang kita anggap biasa saja merupakan hal yang diusahakan dan susah payah. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak perlu lagi bertempur dan membuat pertumpahan darah, melainkan kita perlu untuk belajar dan giat sebagai siswa untuk menjadi bekal masa depan bangsa agar kita bisa memajukan bangsa beserta orang-orangnya. Marilah kita bersama-sama menjadi generasi muda yang menjadi berkat bagi sesama. Ayo kita bangkitkan semangat patriotisme untuk terus mempertahankan kemerdekaan dan nama bangsa kita, Indonesia. Kemerdekaan merupakan sesuatu yang seringkali kita sepelekan.
Perayaan kemerdekaan Indonesia juga hanya menjadi rutinitas bagi banyak anak muda. Hal ini terjadi karena kita sebagai generasi muda tidak perlu lagi memperjuangkan nyawa kita untuk meraih kemerdekaan. Berbeda dengan kita, para pejuang kemerdekaan harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Salah satunya adalah para pejuang yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dalam pertempuran Margarana Bali. Mereka telah berjuang mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka mencerminkan prinsip-prinsip inti dalam Pancasila. Salah satunya adalah Persatuan Indonesia, di mana kesatuan dari pejuang dengan berbagai latar belakang mencerminkan semangat persatuan Indonesia, yang menunjukkan bahwa persatuan adalah elemen penting dalam melawan penindasan. Semangat kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam usaha pejuang untuk mempertahankan hak kemerdekaan dengan memperhatikan etika dan martabat manusia. Prinsip-prinsip Pancasila lain yang dapat terlihat dari perjuangan Margarana Bali adalah semangat ketuhanan yang Maha Esa yang tercermin dalam keyakinan dan semangat spiritual para pejuang Bali ketika mereka menghadapi tantangan yang besar untuk menghadapi bangsa Belanda. Prinsip ini menyoroti bahwa keyakinan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi inspirasi yang kuat dalam perjuangan. Selain itu, semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan terlihat juga dalam pertempuran Mega yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai dalam menghadapi Belanda. Bukan hanya itu saja, ada juga prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam tekad para pejuang untuk mengakhiri ketidakadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh di Bali agar terbebas dari penindasan Belanda. Perang Margarana Bali bukan sekedar peristiwa bersejarah, tapi juga merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai inti dalam Pancasila. Pada zaman saat ini, ada banyak nilai-nilai Pancasila yang bisa terlaksana dengan baik. Namun, ada juga nilai-nilai yang belum terlaksana dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi hingga nilai Pancasila tidak dapat terlaksana dengan baik, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila juga masih rendah, sehingga terjadi kemerosotan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pendidikan Pancasila, kurang efektifnya pembinaan moral dari lingkungan, yaitu dari orang tua maupun sekolah, pengaruh dari budaya lain, serta efek globalisasi yang menyebabkan generasi muda menerima sangat banyak informasi dengan mudah di internet. Indonesia, sebagai negara yang telah merdeka, memiliki banyak persoalan seperti ekonomi, korupsi, kemiskinan, pengelolaan, BBM, sistem pendidikan, dan bahkan kurangnya lapangan pekerjaan. Para rakyat juga sudah mulai kehilangan jiwa patriotisme mereka. Banyak anak muda bangsa yang harusnya bersatu justru melakukan aksi tawuran hingga merenggut nyawa. Hal ini merupakan hal yang sulit untuk diselesaikan, sehingga untuk bisa mempertahankan kemerdekaan, maka kita perlu bersatu dan mulai kembali menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan mengorbankan nyawa mereka. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari persatuan masyarakat Bali dalam peperangan Margarana Bali adalah menerapkan rasa kasih terhadap tanah air dan kepada sesama. Sama seperti mereka yang menerapkan sifat tersebut sehingga dapat berjuang menuju kemerdekaan. Karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus kembali menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai bentuk bela negara dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Karena, kalau bukan kita, siapa lagi?